Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Alifah dan dua rekan saya yang bernama Feby Maulana dan Salman Buhori. Di sini kami akan menjelaskan tentang himpunan terbuka dan himpunan tertutup pada bilangan real. Oke, selanjutnya saya akan membahas definisi himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Oke, sebelum kita membahas definisi himpunan terbuka dan himpunan tertutup, terdapat prasyarat dari pembuktian himpunan terbuka dan himpunan tertutup, yaitu titik interior dan titik limit suatu himpunan. Oleh karena itu, saya akan mengingatkan kembali tentang titik interior dan titik limit suatu himpunan, karena titik interior dan titik limit suatu himpunan ini akan digunakan untuk pembuktian himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Titik interior adalah jika kita punya P di dalam R, maka P dapat dikatakan titik interior himpunan A jika ada bilangan real R yang lebih dari 0, sehingga persekitaran dari titik P termuat di dalam A. Titik limit adalah jika ada P titik limit A. Jika untuk semua bilangan real R yang lebih dari 0, maka persekitaran dari titik P memuat anggota A yang berbeda dengan P atau irisan VRP diiris dengan A dikeluarkan P tidak kosong. Selanjutnya kita akan membahas definisi himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Diberikan himpunan G subset R dan F subset R. Definisi pertama, himpunan G dikatakan himpunan terbuka jika untuk setiap X yang merupakan G terdapat bilangan real epsilon X lebih dari 0, sehingga V epsilon X dari titik X merupakan subset dari G, atau himpunan G terbuka jika setiap anggota G merupakan titik interior dari G. Definisi kedua, himpunan G tidak terbatas jika ada X yang merupakan anggota dari himpunan G merupakan titik interior G. Definisi ketiga, himpunan F dikatakan tertutup jika untuk setiap Y bukan anggota dari F atau Y merupakan anggota dari F komplement terdapat bilangan real epsilon X lebih dari 0, sehingga V epsilon Y dari titik Y yang merupakan subset F komplement, atau himpunan F tertutup jika untuk setiap anggota F komplement merupakan titik interior F komplement, yaitu F tertutup jika F komplement merupakan himpunan terbuka. Definisi keempat, himpunan F tidak tertutup jika ada Y di dalam F komplement dengan Y bukan titik interior F komplement. Selanjutnya, agar kita lebih paham, mari kita bahas tentang contoh soal mengenai himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Contoh 1. Jika ada himpunan A adalah himpunan semua bilangan real yang terletak antara 0 dan 1, A merupakan himpunan terbuka tetapi bukan himpunan tertutup. Bukti, kita buktikan dulu bahwa A merupakan himpunan terbuka, yaitu dengan menggunakan interior dari A. Kita cari dulu titik interior dari himpunan A. Oke, titik interior dari himpunan A adalah titik interval terbatas dari 0 sampai 1. Jadi interior A yaitu antara 0 sampai 1. Nah, jadi untuk semua X yang berada dalam A merupakan titik interior A. Jadi dapat disimpulkan bahwa A merupakan himpunan terbuka menurut definisi pertama. Oke, kita akan buktikan apakah A merupakan himpunan tertutup dengan menggunakan A komplement.
A komplement yaitu dari negatif tak hingga sampai dengan 0, 0 termasuk A komplement karena 0 bukan titik interior. Gabungan dari 1 sampai dengan tak hingga 1 juga merupakan A komplement karena A bukan bagian dari himpunan A. Maksudnya 1 bukan bagian dari himpunan A. Jadi, interior A komplement adalah negatif tak hingga sampai dengan 0 dan 0 sampai dengan tak hingga. Nah, interior A komplement itu 0-nya tidak ikut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karena X bukan sama dengan 0 dan bukan titik interior A komplement, maka A komplement bukan himpunan terbuka, jadi A merupakan bukan himpunan tertutup. Jadi himpunan A merupakan himpunan terbuka. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal 2, jika ada X merupakan bilangan real di mana yang terletak antara 2 sampai dengan 5, 2 bukan termasuk dari himpunan A dan 5 termasuk dari himpunan A bukan merupakan himpunan terbuka dan juga bukan merupakan himpunan tertutup. Bukti, kita akan membuktikan bahwa si A bukan merupakan himpunan terbuka dengan mencari interior A terlebih dahulu. Interior dari A adalah 2, antara 2 sampai dengan 5. Karena X sama dengan 5 merupakan anggota A, tetapi X sama dengan 5 bukan merupakan titik interior A, maka A bukan himpunan terbuka. Kita akan buktikan bahwa himpunan A bukan merupakan himpunan tertutup dengan menggunakan A komplement. A komplement berarti negatif tak hingga sampai dengan 2, gabungan dari 5 sampai dengan tak hingga. Jadi, interior dari A komplement adalah negatif tak hingga sampai 2, gabungan dari 5 sampai tak hingga. Karena ada X sama dengan 2 yang merupakan A komplement, tetapi X sama dengan 2 bukan titik interior A komplement, maka A komplement bukan merupakan himpunan terbuka. Jadi, A merupakan himpunan tertutup. Jadi terbukti dari contoh soal 2, jika ada himpunan A, bilangan real dari 2 sampai dengan himpunan 5, maksudnya 2 tidak termasuk anggota himpunan A dan 5 termasuk anggota himpunan A, terbukti bahwa himpunan A tersebut bukan himpunan terbuka dan juga bukan himpunan tertutup. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal nomor 3. Jika ada himpunan A sama dengan 1/n di mana n adalah bilangan asli, maka A komplement adalah negatif tak hingga sampai dengan 0, gabungan dari 1 sampai dengan negatif tak hingga, gabungan dari 1/n plus 1 sampai dengan 1/n di mana n adalah bilangan asli. Oke. Interior A adalah himpunan kosong, jadi A tidak mempunyai himpunan interior. Dan interior A komplement adalah negatif tak hingga sampai dengan 0, gabungan dari 1/n plus 1 sampai dengan 1/n, di mana n adalah bilangan asli. Oke, pembuktian. Pertama, karena ada X sama dengan 1/2, kita ambil 1/n-nya, N sama dengan 2, yang merupakan himpunan A, tetapi X1/2 bukan titik interior A, maka dapat disimpulkan bahwa A bukan himpunan terbuka. Karena ada X sama dengan 0, 0 merupakan anggota dari A komplement, tetapi X sama dengan 0 bukan merupakan titik interior A komplement, maka A komplement bukan himpunan terbuka. Jadi A bukan himpunan tertutup. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan A 1/n di mana n sama dengan
bilangan asli merupakan bukan himpunan terbuka dan bukan juga himpunan tertutup. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh soal nomor 4. Contoh soal 4. Jika ada himpunan A sama dengan 1, 2, 3, maka A komplement adalah negatif tak hingga sampai dengan 1, gabungan dari 1, 2, gabungan dari 2, 3, gabungan dari 3 sampai dengan tak hingga. Karena ada X sama dengan 1 merupakan anggota himpunan A, tetapi X sama dengan 1 bukan interior A, maka A bukan himpunan terbuka. Karena untuk sembarang X yang merupakan anggota A komplement, berlaku X merupakan titik interior A komplement, maka A komplement merupakan himpunan terbuka. Jadi, A merupakan himpunan tertutup. Selanjutnya adalah materi sifat-sifat himpunan terbuka dan tertutup yang akan dijelaskan oleh Salman Buhari. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Pada slide 6 ini, materinya tentang sifat-sifat himpunan terbuka dan tertutup. Ada teorema, yaitu yang pertama, gabungan sebarang koleksi himpunan terbuka di dalam R merupakan himpunan terbuka di dalam R. Yang kedua, irisan sebanyak berhingga himpunan terbuka di dalam R merupakan himpunan terbuka di dalam R. Yang ketiga, irisan sebarang koleksi himpunan tertutup di dalam R merupakan himpunan tertutup di dalam R. Yang keempat, gabungan sebanyak berhingga himpunan tertutup di dalam R merupakan himpunan tertutup di dalam R. Selanjutnya pada slide 7, karena tadi kita sudah membahas tentang sifat-sifat himpunan terbuka dan tertutup, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuktikannya. Nah, yang pertama yaitu untuk membuktikannya kita gunakan definisi himpunan terbuka. Dimisalkan G cantik anggota himpunannya G alpha, subset dari R di mana G alpha himpunan terbuka. Misal G. Nah, G ini adalah gabungan-gabungan dari anggota G cantik. Kita akan membuktikan bahwa G ini adalah himpunan terbuka, yang mana berarti X ini adalah titik interior. Karena G adalah gabungan-gabungan dari anggota G cantik, paling tidak ada satu anggota dari G cantik, katakanlah G alpha, yang memuat X atau ada G alpha di dalam G cantik, yang mana X di dalam G alpha. Karena tadi G alpha terbuka, berarti X merupakan titik interior dari G alpha. Definisi titik interior bagaimana? Kalau ada bilangan real yang lebih dari 0, misalnya saya beri nama epsilon dengan indeks X, sehingga persekitarannya termuat di dalam G alpha, padahal G alpha tadi adalah salah satu anggota dari G cantik digabung ini berarti dia subset dari G. Sehingga kita punya ada bilangan real epsilon dengan indeks X yang lebih dari 0 yang mengakibatkan persekitaran X dengan jari-jari tadi termuat di dalam G. Maka bisa dikatakan G merupakan himpunan terbuka. Selanjutnya pada slide 8 ini kita akan membuktikan irisan dari sebanyak hingga himpunan-himpunan yang terbuka merupakan himpunan terbuka. Jadi, GI terbuka untuk setiap I sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Kita misalkan N-nya sama dengan irisan itu, karena terbuka sama seperti tadi. Sebarang yang berada di dalam G harus merupakan titik interior dari G. Kita ambil X sebarang di dalam G. Karena G irisan, berarti X harus berada di dalam GI untuk setiap I sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Karena G terbuka, pasti X merupakan titik interior dari GI. Kalau titik interior, berarti harus ada bilangan yang lebih dari 0, sehingga persekitaran titik X termuat dalam GI untuk setiap I.
Jadi misalnya kalau X ada di dalam G1, berarti ada katakan epsilon 1X, sehingga V epsilon 1X termuat di dalam G1. Terus, untuk X kan harus ada di dalam G2 juga, maka terdapat epsilon 2X, sehingga V epsilon 2X subset dari G2, dan seterusnya sampai N. X kan juga berada di dalam Gn, berarti ada epsilon nx, sehingga V epsilon nx termuat di dalam Gn. Nah, kalau yang tadi kita ambil bilangan-bilangan real yang paling kecil, tentu terjamin adanya, karena dia bilangan real yang masing-masing lebih dari 0. Maka, kalau kita simpulkan dengan IX dengan EX minimal di antara yang tadi sebanyak N tadi, maka kita peroleh EX itu adalah bilangan real dan EX itu lebih dari 0. Nah, karena dia merupakan minimum, pasti V epsilon X-nya dari titik X subset dari G1, subset dari G2, dan seterusnya. Sehingga kalau kita iriskan V epsilon X dari titik X subset dari irisan Gn untuk N mulai dari 1 sampai dengan N, dengan kata lain ada bilangan real X lebih dari 0 yang mengakibatkan V epsilon X dari titik X subset G. G tadi adalah irisan itu, sehingga G merupakan himpunan terbuka. Selanjutnya ada slide 9. Untuk yang C, semisal kita punya irisan FI dengan I di dalam IN. IN kan 1, 2, sampai dengan N, karena sebarang. Jika ini dikomplementkan, sama dengan gabungan dari I di dalam IN, ini menjadi FI dikomplementkan. Kalau FI dikomplementkan, FI-nya tertutup. FI komplement kan terbuka. Misalnya saya misalnya saya FI dikomplementkan itu saya namakan GI. Jadi kita punya I di dalam IN, di sini menjadi GI dengan GI terbuka. FI komplement di sini kan terbuka karena FI-nya tertutup. Sehingga kalau FI komplement itu saya misalkan GI, berarti kita punya gabungan sebanyak hingga dari GI berarti merupakan himpunan terbuka. Selanjutnya ada teorema karakteristik himpunan tertutup. Himpunan F subset R merupakan himpunan tertutup jika dan hanya jika F memuat semua titik limitnya. F aksen subset F. Untuk membuktikan F aksen subset dari F, berarti kita harus mengambil X itu berada di dalam F aksen, dan harus dibuktikan X itu berada di dalam F. Untuk membuktikannya, kita buktikan dengan pembuktian kontradiksi, yang mana kita andaikan X bukan anggota F atau X anggota F komplement. Karena F himpunan tertutup, maka F komplement himpunan terbuka. Oleh karena itu, terdapat bilangan real R lebih dari 0, sehingga yang mengakibatkan persekitaran dari X dengan jari-jari R tadi subset dari F komplement. Akibatnya, vir X irisan F sama dengan bukan himpunan. Jadi, vir X irisan F dikurangi X sama dengan bukan himpunan. Dengan kata lain, X bukan titik limit F. Yang benar, maka apabila F tertutup, maka F aksen subset dari F. Baik, terima kasih. Lanjut ke syarat cukup. Syarat cukup diketahui F aksen subset F dibuktikan F tertutup. Diambil sembarang Y elemen FC, jadi Y bukan titik limit F. Oleh karena itu, terdapat bilangan real R lebih besar dari 0, sehingga V R dalam kurung Y irisan
F min dalam kurung kurawal Y sama dengan himpunan. Karena Y bukan elemen FC, maka VR dalam kurung Y irisan F min dalam kurung kurawal Y sama dengan himpunan. Akibatnya VR dalam kurung Y subset VC jadi Y merupakan titik interior VC. DKL FC terbuka jadi F tertutup. Adapun contohnya, yang pertama adalah himpunan A adalah X elemen R 0 lebih kecil dari X dan salah guys, nanti contohnya dipotong. Baik, lanjut ke contohnya saja ya. Adapun contohnya yang pertama ada himpunan A sama dengan X elemen R. X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 1. Himpunan A aksen sama dengan dalam kurung siku 0,1 bukan subset A, jadi A bukan himpunan tertutup. Adapun yang kedua, himpunan A sama dengan X elemen R, X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil atau sama dengan 5. Himpunan A aksen adalah dalam kurung siku 2,5. Itu bukan subset A, jadi A bukan himpunan tertutup. Yang ketiga, ada himpunan A sama dengan setengah N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Adapun himpunan A aksen adalah dalam kurung siku 0. Itu bukan subset A, jadi A bukan himpunan tertutup. A sama dengan himpunan A sama dengan 1, 2, dan 3. Adapun himpunan A aksen adalah himpunan subset A, jadi A merupakan himpunan tertutup. Baik, selanjutnya kita ke teorema. Teorema karakteristik himpunan terbuka. Himpunan G subset R merupakan himpunan terbuka hanya jika G merupakan gabungan terbilang interval-interval terbuka yang saling asing. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itulah materi tentang himpunan terbuka dan himpunan tertutup dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.